السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang larangan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal untuk menyebarluaskan sabda beliau, tetapi oleh Mu'adz bin Jabal tetap disebarkan sehingga sampai kepada kita semua. Dan kita sudah tahu jawabannya kenapa dilarang tapi menyampaikan, yaitu sebuah ilmu besar bahwa orang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan itu benar dari hatinya, maka haram masuk neraka. Di riwayat lain dikatakan, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri ya Rasul, iya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Ini luar biasa. Maka Nabi melarang Mu'adz bin Jabal menyebarluaskan sabda ini. Ya, itu sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut 416. Wa an Abi Hurairah atau Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id Al-Khudri. Syaqqarawi, perawi hadis ini ragu. Abu Hurairah apa Abu Sa'id Al-Khudri? Lupa, ragu. Inilah kejujuran para perawi hadis. Kalau ragu, dua-duanya disebut. Tidak main tembak saja biar nampak hafalannya kuat. Gitu. Inilah para perawi hadis, jujur. Kalau ragu, dua-duanya disebut. Dan ada beberapa hadis seperti ini, disebut dua-duanya. Nabi bilang kathir atau kabir, banyak atau besar. Ragu si perawi ini, dua-duanya disebut. Apakah hadis ini menjadi bermasalah karena perawi ragu? Jawabnya tidak. Wala yadurru syakku fi ainis sahabi, karena yang diragukan dua-duanya adalah sahabat. Kecuali kalau ragu as-suddi saghir apa as-suddi kabir, ragu, ini bermasalah. Bisa jatuh hadisnya menjadi dhaif, bahkan mungkin maudhu. Karena as-suddi kafir ahlus sunnah, as-suddi saghir ahlul bidah, rafidah. Adapun ini dua-duanya sahabat. Kullu sahabatin udul, seluruh sahabat adil, seluruh sahabat thiqah, seluruh sahabat bisa diterima periwayatannya. Maka mau Abu Hurairah, mau Abu Sa'id Al-Khudri, mau Ibnu Abbas, mau Aisyah, enggak masalah. Yang masalah kalau di bawah sahabat, dan yang satu thiqah, yang satu tidak thiqah. Jangankan sahabat, bukan sahabat tapi dua-duanya thiqah, tidak masalah. Dan sering para
perawi hadis termasuk Bukhari menyatakan haddatsana Sufyan. Haddatsana Sufyan. Atau Imam Ahmad mengatakan haddatsana Sufyan. Padahal Sufyan ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Ini Sufyan yang mana nih? Nggak masalah. Walaupun tidak diketemukan jawabannya, apa Ats-Tsauri, apa Sufyan bin Uyainah. Kenapa? Dua-duanya thiqah, dua-duanya adil, dua-duanya ahlus sunnah. Apalagi ini sahabat. Ya. Qala Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan satu kisah dalam perang Tabuk, sepulang dari perang Tabuk ya. Lamma kana yaum Tabuk, ghazwatu Tabuk, ketika terjadi perang Tabuk. Antum tahu perang Tabuk, masih ingat? Perang pertama antara kaum muslimin dengan Nasara Romawi. Ya. Tapi bukan perang salib. Perang salib kan terjadi jauh setelah Nabi wafat. Ini perang pertama antara kaum muslimin dengan Nasara. Kaum muslimin dipimpin langsung oleh Nabi SAW. 20 hari kira-kira Nabi menunggu kedatangan pasukan Romawi yang akan dipimpin oleh Heraklius. 20 hari menunggu di Tabuk, Heraklius nggak datang-datang. Pasukan Romawi tidak datang. Ya. Takut. Ya. Karena sesuai dengan janji Allah. Allah memberikan 5 kekhususan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tidak Allah berikan kepada nabi-nabi selain beliau. Ada syafaat, masing-masing nabi untuk kaumnya masing-masing. Nabi Hud khusus kaum Ad, Nabi Saleh khusus kaum Samud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Harun khusus Bani Israel. Adapun aku, kata Nabi, rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Mau Arab, mau Eropa, mau Amerika, mau Jawa, mau manapun, wajib mengikuti syariat beliau. Kalau dulu masing-masing, ya. Kemudian syafaat, kemudian jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas, padat, sederhana, sedikit, tapi isinya sangat dalam, sangat luas. Ini tidak dimiliki kecuali oleh Nabi SAW. Nah, satu lagi ini, nusirtu birra'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah saat berperang, berjihad, dengan rasa ru'ab, rasa takut, rasa gentar, rasa minder yang Allah berikan di hati musuh. Masirata syahrin, sejauh sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan misalnya 500 km. Nah, 500 km lagi mau bertemu dengan Rasul dan para sahabat, Allah campakkan, Allah berikan rasa takut, rasa gentar di hati para musuh. Nah, termasuk Heraklius dan pasukannya tidak berani datang. Ini perang Tabuk. Banyak kisah tentang perang Tabuk. Salah satunya tertinggalnya 3 orang sahabat yang mulia. Ada Ka'ab bin Malik,
ada Murarah, ada Hilal. Tiga-tiganya tertinggal dalam perang Tabuk dan hadisnya sudah lewat. Kita baca ya, hadis-hadis awal. Nah, ini sepenggal riwayat dalam perjalanan perang Tabuk. Seperti Tabuk ini siapa yang menang? Nah, tentu kaum muslimin. Tentu kaum muslimin, semua orang tahu. Ketika lawan tidak berani menghadapi, ketika tidak berani datang, ya kalah. Semua orang tahu itu. Ya. Mau dalam perang, mau dalam pertandingan, kan seperti itu. Ketika lawan tidak datang, dianggap kalah. Apa istilahnya? WU. Ya. Jadi Heraklius ini WU. Ya. Kalah. Asaban nasa maja'atun. Ketika dalam perjalanan pulang dari perang Tabuk ini, pasukan dilanda kelaparan. Bayangkan 20 hari di Tabuknya, belum perjalanannya. Kita tahu hari itu kaum muslimin tidak sekaya di zaman Umar, di zaman Utsman, di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya. Walaupun jauh lebih baik daripada waktu mereka di Mekah. Ribuan yang mengikuti perang Tabuk ini, ribuan. Nah, maka kehabisan bekal, lapar. Faqalu, para sahabat mengusulkan, ya Rasulullah, lau adzinta lana fanaharna nawadihana. Seandainya engkau izinkan ya Rasul, biar kami sembelih saja unta-unta ini. Unta tunggangan disembelih daripada lapar. Fa'akalna waddahanna. Kami bisa makan, kami bisa simpan, gitu. Untuk bekal perjalanan, izin dulu. Mengusulkan kepada Nabi, karena keputusan tentu harus di tangan Nabi, harus di tangan pemimpin. Kalau kita safar, maka kita harus menunjuk Amirus Safar, pemimpin dalam safar. Adapun dalam pengajian, dalam pokoknya bukan safar lah ya, nggak perlu. Yang perlu itu Amirus Safar, pemimpin safar. Kapan makan, kapan istirahat, kapan jalan, naik apa, pesawat apa, kereta apa, serahkan keputusannya kepada Amirus Safar. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri banyak kejadian, pecah. Banyak kejadian. Mungkin antum pernah ngalamin ya, karena nggak tahu sunnahnya menunjuk ketua Amirus Safar, maka berangkatlah naik bus, kereta, berlima, berenam, bersepuluh. Ya, namanya masing-masing punya pendapat masing-masing ya. Ketika berpendapat dan pendapatnya dirasa bagus sekali, tidak diterima oleh yang lain, pecah. Maka jadi misah sendiri-sendiri. Itu sering terjadi. Biar ini tidak terjadi, maka tunjuk ketua Amirus Safar, dan ini sunnah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'al, kerjakan, silakan, daripada kita kelaparan. Faja'a Umar, mendengar ini Umar datang dan memberikan usul. Ya Rasulullah, in fa'alta, ya Rasul, seandainya engkau lakukan menyembelih unta-unta itu, qallat dhuhur, maka punggung itu akan menjadi sedikit. Maksud punggung? Punggung unta tunggangan. Kan banyak dari kita yang butuh tunggangan, nanti akan dikit. Kan tidak semua kita kuat berjalan ya.
mohon jangan begitu. Lalu bagaimana? Padahal kita semua lapar, unta jangan disembelih. Kata Umar, walakin ud'uhum bifadli azwadihim. Ini luar biasa Umar, ya. Luar biasa Umar. Jangankan permohonan kepada Nabi, permohonan kepada Allah saja dikabulkan. Antum insya Allah masih ingat, ya. Ada 3 ayat yang turun dalam rangka mengabulkan keinginan umat. Al-rajulu yaji'u bikaffi dzuratin. Ada orang yang datang membawa dzurrah, tepung, ya, segenggam, ya. Bukan 1 mut, setengah mut, berarti kaf kan, ini kaf. Kalau mut kan 2 tangan, ini 1 tangan, sedikit seri. Wa yaji'ul akharu bikaffi tamrin. Ada lagi membawa tamar, kurma yang sudah tua, sudah matang. Sama, kaf, segenggam, 1 tangan. Wa yaji'ul akharu bi qisratin hatta ijtama'a 'ala an-nut'i min zalika syai'un yasir. Ada lagi yang membawa sepotong. Maka berkumpullah di atas hamparan kulit itu syai'un yasir, sesuatu yang sedikit, gundukan kecil. Alah, kalau kata kita mungkin ya nggak sampai 10 kilo barangkali, sedikit, gundukan kecil. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakah. Lalu Nabi memohon kepada Allah supaya diberkati. Allah menurunkan keberkahan kepada makanan tersebut. Setelah itu, ya mungkin nggak disebut di sini, ya. Allahumma barik hadza ta'am misalnya. Ya Allah, turunkanlah keberkahan pada makanan ini, mungkin, ya. Lalu Nabi memerintahkan kepada para sahabat, khudu fi awiyatikum. Ambillah sisa-sisa makanan ini dan masukkan ke wadah-wadah kalian. Wi'a. Ya, para pasukan kan membawa wadah, rata-rata dari kulit, ya. Dimasukkan ke wadah mereka masing-masing, ya. Ada yang besar, ada yang kecil, semuanya dipenuhi. Tidak ada wadah yang tidak dipenuhi. Fa'akhadhu fi aw'iyatihim hatta ma taraku fil askari wi'a'un illa mala'uhu. Tidak ada satupun wadah yang tidak dipenuhi dengan makanan tersebut, yang barangkali nggak sampai 10 kilo itu. Padahal kan ribuan pasukan. Kita tahu perang Tabuk itu ribuan. Belum pernah ada pasukan kaum muslimin sebanyak itu, ya. Itu kan cerita Ka'ab bin Malik waktu tertinggal itu. Maka siapapun yang tidak ikut perang nggak kelihatan, saking banyaknya, ribuan. Wa akalu hatta syabi'u, dan mereka makan. Jadi bukan cuman dimasukkan ke wadah saja, tapi dimakan. Dimasukkan ke wadah, dimakan juga. Hatta syabi'u, sampai mereka semua kenyang. Memakan sisa-sisa makanan itu. Makan tamarnya, makan rutopnya, makan gandumnya. Wa fadla fadlatun, dan masih nyisa.
dan masih nyisa. Kalau tidak ada keberkahan dari Allah, barangkali diambil 3 orang, 4 orang sudah habis. Ini diambil ribuan orang, cukup, bukan cuma diambil tapi juga dimakan, dan masih tersisa. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat ini Rasulullah alaihi salatu wassalam langsung bersabda, Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Ini kalimat yang hak. Ini bukan kalimat kesombongan, karena ini hak. Gitu. Tentu tidak mungkin bagi Nabi untuk menyembunyikan kalimat ini. Ya, kalau bisa menyembunyikan, ya mungkin disembunyikan. Seperti Nabi pernah menyembunyikan bahwa beliau disakiti, dibikin berdarah oleh kaumnya, tapi justru mendoakan ampun untuk kaumnya. Ini beliau, tapi beliau ceritakan ini tidak menyebut nama beliau. Yahki nabiyan minal anbiya. Beliau mengatakan ada seorang nabi di antara nabi-nabi yang sekian ribu itu, ada seorang nabi yang begini. Ya, bukan aku. Karena ya bisa disembunyikan. Tentunya tidak bisa disembunyikan. Masa menyembunyikan bahwa beliau utusan Allah? Ya. Dan hal seperti ini wajar. Hal seperti ini sangat wajar. Maka ini menjadi tamparan sebagian saudara-saudara kita yang baca salawat pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika dinasihati, bukankah Rasulullah tidak pernah pakai Sayyidina? Enggak ada riwayat Nabi bersalawat dengan Sayyidina. Kita ikuti contoh dari beliau. Beliau nggak pakai Sayyidina, kok kita pakai Sayyidina? Jawabannya tadi, beliau tidak pakai Sayyidina, ya wajar, kan beliau sendiri. Mosok mensayyidkan diri sendiri, gitu. Nah, kita sebagai umatnya ya tahu diri lah. Kita tahu diri, kita sayyidkan beliau. Jelas ini batil. Seandainya Sayyidina itu hak, ilmu, tentu tidak akan disembunyikan oleh beliau. Tentu beliau akan mencontohkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa beliau tidak mengucapkan Sayyidina? Ya karena tidak benar. Kalau benar tentu tidak akan disembunyikan. Sebagaimana ini, wa anni Rasulullah, aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Kemudian ini syahidnya ya, dari bab ini, babur roja, la yalqallaha bihima abdun, tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan kalimat itu. Jadi bertemu dengan Allah membawa sebuah keyakinan bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada sembahan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah, ghairu syakin, dan dia tidak ragu sedikit pun, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa satu-satunya sembahan adalah Allah, Muhammad utusan Allah. Maka fayuhjaba 'anil jannah, tidak mungkin dia terhalang dari surga. Tidak mungkin dia terhalang dari surga. Bagaimana kalau zina? Iya. Bagaimana dia minum khamr? Iya. Bagaimana dia berjudi? Iya. Tidak akan terhalang. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Ada 1, 2, 3, ada 8 ya. Ada 8 fiqhul hadis. Yang pertama, yustahabbu lil imami an yashaba jayshahu fi
fil ma'arik. Disunahkan, disukai bagi imam, pemimpin, komandan pasukan untuk dekat, akrab dengan pasukan. Ya, jadi jangan mentang-mentang komandan, panglima, pemimpin, lalu tidak membaur dengan bawahan, dengan pasukan. Tentu sekali-sekali ya, kan tidak mungkin membaur terus. Sekali-sekali bercengkerama, bercanda, memberikan pengarahan gitu. Nah, ini sunnah bagi para pemimpin, para dirut barangkali, para ketua besar, untuk sekali-kali turun ke bawah dengan yang paling bawah misalnya ya. Ini akan membawa semangat ya. Seorang kopral misalnya yang mungkin ada masalah apa, bosan, jenuh, tiba-tiba didekati oleh seorang jenderal, diajak ngobrol lah, mungkin timbul semangat baru ya. Adabus sahabati ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adab para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mengusulkan mereka merasa kecil di hadapan Nabi. Maka yang mereka lakukan adalah usul. Gitu. Dan para sahabat paham selagi belum ada wahyu. Adapun sudah ada wahyu dari langit, dari Allah, nggak ada usul, nggak ada pendapat, nggak ada logika, nggak ada nurani. Nurani kalah oleh dalil. Dan itu banyak kejadian, banyak syariat, banyak fikih yang bertentangan dengan nurani. Tapi karena ini perintah langit, wahyu dari Allah, nurani, akal, logika, ra'yu buang semua ya. Dan itu yang menjadikan Rasul dan para sahabat diangkat setinggi-tingginya oleh Allah, menjadikan dalil betul-betul sami'na wa ata'na. Rupanya sangat berbeda dengan kita. Kita tahu dalil, ini haram, ini tidak boleh, tapi terus pertimbangan akal berbicara, logika nurani, itulah kita. Maka derajat kita tidak diangkat oleh Allah, bahkan direndahkan. Yang diangkat oleh Allah Amerika, Eropa, Jepang, kan begitu kan? Diangkat di dunia ini, diangkat kan? Sementara para sahabat sampai kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, betul-betul diangkat setinggi-tingginya. Romawi, Parsi, orang-orang kafir direndahkan serendah-rendahnya di hadapan mereka. Eropa, Amerika nggak ada apa-apanya kan waktu itu, nggak ada apa-apanya. Di saat kaum muslimin betul-betul menjunjung tinggi dalil, wahyu, firman Allah. Sadadu ra'yi Umar wa husni tadbirihi wa rusukhi ilmihi. Tajamnya ra'yu Umar. Inilah orang yang berilmu ya. Tadbirnya, dalamnya ilmunya Umar. Yang lain tidak kepikiran, Umar melihat bahwa bahaya ini. Kalau unta-unta disembelih dimakan, bahaya. Karena kaum muslimin butuh tunggangan. Nah, ketemu Nabi mana tidak kan? Kan yang pertama mengusulkan kan Umar ya. Bukan Nabi SAW.
ada dua predikat untuk Umar seandainya boleh. Apa? Nabi dan muhaddatsun. Tapi dua-duanya tidak boleh. Nabi jelas tidak boleh, ya. Nggak mungkin ada Nabi lagi setelah beliau. Nah, muhaddatsun seandainya ada, maka itu Umar. Jadi umat-umat terdahulu itu banyak muhaddatsun. Muhaddatsun itu orang yang sering punya ilham, firasat, dan benar tentunya dari Allah, kan? Bukan dari setan. Nah, umat-umat terdahulu itu banyak seperti itu. Ini bukan Nabi, ya, di luar Nabi. Nah, kalau di umatku itu ada Umar. Untuk yang kedua ini, insya Allah bisa. Kalau Nabi kan nggak mungkin. Seandainya ada Nabi lagi setelah aku, tentu Umar yang akan jadi Nabi. Ini kan tidak mungkin. Maka seandainya, inilah Umar. Maka pantas ketika setan jin bertemu dengan Umar di satu jalan, pasti jin itu akan menghindar, tidak berani, tidak mau bertemu dengan Umar. Padahal Umar ngelihat jinnya apa tidak? Jelas tidak. Ini bodohnya jin. Dalam hal ini bodoh jin. Hayatus salafil awal kanat tashawur wa tahawur. Kehidupan para salaf yang awal, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, banyak musyawarah, banyak dialog. Ya, lihat sekelas Nabi, yang nabi-nabi saja kalah derajatnya oleh beliau, tapi mau menerima usulan yang bukan Nabi, bermusyawarah. Bahkan diriwayatkan para sahabat mengatakan, kami belum pernah melihat ada seorang manusia yang gemar bermusyawarah melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu sangat-sangat senang bermusyawarah. Kecuali turun wahyu, nggak mungkin dimusyawarahkan. Nggak mungkin, nggak kayak kita. Kita berani gitu, ya. Nabi nggak ada, para nabi, para rasul turun wahyu. Turun wahyu, kita rapatnya. Kita bahas nih wahyu, yang enggak ada. Yang ada sami'na wa ata'na, kita amalkan. Gitu. Ada kisah satu firqah kemasukan artis besar, penyanyi besar, kondang, se-Indonesia tahu semua. Nah, si firqah ini ngerapatin, ya. Mereka tahu, ya, nyanyi itu ya kayak gitulah, maksiat gitu. Bahkan ada yang meyakini haram. Tapi dirapatin itu, ya. Bagusnya berhenti nyanyi apa boleh terus nyanyi di panggung, ya. Antum tahu kesimpulannya? Rapatnya di puncak katanya. Rapatnya di puncak, dirapatin gitu. Nah, sampai pada kesimpulan boleh, nggak apa-apa untuk dia terusin. Innalillahi wa inna. Berani-beraninya gitu, ya, merapatkan dalil dirapatin. Nabi dan seluruh para nabi, para rasul tidak seperti itu. Kecuali belum ada wahyu, maka beliau bermusyawarah dan ada keberkahan, ya. Ada pengalaman waktu itu harus keluar hampir 2 miliar gitu untuk membuat satu bangunan itu. Padahal uang boro-boro 1 miliar aja nggak nyampe. Kemudian musyawarah tuh, ketemu jalan, ya. Nggak usah bangun sebelah sini, tapi sebelah sini ketemu. Ini keberkahan dari musyawarah. Maka jangan merasa cerdas, jenius, banyak ide,
lalu malas bermusyawarah, mikir sendiri. Jangan. Ajaklah anak buah, teman-teman untuk bermusyawarah. Karena ada keberkahan di situ. Tidak mungkin nggak ada berkah. Sementara Rasulullah sangat menggemari musyawarah itu. Tawadu'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu istama'a ila ra'yi Umar li'anna fihi maslahatan. Tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di beliau manusia yang sangat besar, sangat tinggi, sangat mulia, termulia, bahkan sangat-sangat tawaduk, mau mendengarkan usulnya Umar, ya, bahkan dilaksanakan dan muncul keberkahan. Al-hathu ala ta'awuni bainal muslimin fi kaffati umurihim, anjuran untuk saling tolong-menolong antara sesama muslim dalam segala urusan. Masalah keluarga, masalah tetangga, masalah di kantor dan seterusnya, hendaklah saling tolong-menolong dalam kebaikan tentunya. Ya minimal dalam hal yang mubah. Tidak boleh tolong-menolong dalam hal yang haram, dalam bentuk apapun. Kemudian thubutul mu'jizati lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa takthirut ta'ami waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam aktsara min marratin. Adanya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam, makanan yang sedikit menjadi banyak, susu yang sedikit menjadi banyak, dan ini bukan sekali dua kali. Ya, ada beberapa riwayat yang susu oleh Abu Hurairah, ya kan? Ini yang makanan. Mungkinkah terjadi pada diri kita untuk keberkahan? Mungkin, seperti tadi ya, yang kita nggak tahu jawabannya. Ya, mungkin tidak seperti ini, tapi kita nggak tahu. Uang cuman segitu, gaji cuman segitu, tapi bisa menyekolahkan anak sampai pada kuliah semua. Alhamdulillah sudah pada kerja bagus semua. Gaji cuma nggak kebayang, dan itu sering kita dengar. Disinilah kita jangan putus asa. Jangan putus asa, sudah. Jangan 5, jangan 4, udah 2 saja anak. Gaji berapa? Ini berapa? Jangan. Masa keberkahan? Allah yang mengatur. Jangan kita yang ngatur. Kalau kita yang ngatur, ya seperti tadi, udah anak 2 saja, gitu ya. Kalau 2 gaji sekian, nanti naik gaji sekian, ya pas lah. Kalau 3, 4, 5, 6, 7 nggak kebayang. Nah, seolah dia yang mengatur kehidupan ini. Orang kafir mungkin seperti itu. Orang kafir, nah, kita bukan orang kafir, jangan. Bismillah, jangan di stop. Udah punya 6, 7, istri masih hamil lagi, biarin. Jangan dimarahin istri hamilnya. Bunting mulu, jangan dimarahin. Alhamdulillah, insya Allah berkah, jangan dimarahin. Yang ada bersyukur ya. Bismillah. Walaupun cuman pegawai negeri rendahan, gaji cuma 5 juta, 6 juta, nggak kebayang mau nambah dari mana penghasilan tambahan. Udah bismillah, Allah yang mengatur kehidupan ini. Jangan sampai kalah oleh orang-orang tua kita yang nggak ngaji dulu kan, nggak ngaji sunnah. Orang-orang tua kita berani
kakek kita, nenek kita punya anak 11, 12, padahal petani kecil, nyantai-nyantai aja. Kita kalah. Makin pendidikan tinggi, kuliah malah penakut. Ya, malu dengan kakek nenek kita, nggak ada takut-takutnya. Kita takut. Jangan. Bismillah. Ya. Yang terakhir, bayanu fadli kalimat tauhid wa annaha miftahul jannati ma lam yakun sahibuha syakkan biha. Menerangkan tentang keutamaan kalimat tauhid, dan kalimat tauhid pembuka pintu surga. Selagi dia bertauhid, bersyahadat, tidak ada keraguan. Kalau ragu ya nggak masuk. Maka jangan pernah ragu. Yakin seyakin-yakinnya bahwa satu-satunya ilah adalah Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Karena keimanan itu tidak menerima keraguan. Ada apa tidak ya? Betul apa tidak ya? Ini sudah kafir. Maka jangan pernah ada keraguan. Oleh karena itu, seandainya tiba-tiba muncul keraguan, maka cepat-cepat cepat-cepat bertaubat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Mohon perlindungan kepada Allah agar setan itu keluar lagi, menjauh lagi. Karena pasti setan tidak mungkin membuat kita ragu kalau bukan setan, kalau bukan iblis. Ya. Nah, oleh karena itu orang yang kafir, Buddha, Hindu, Konghucu, tiba-tiba ragu, nggak ada, kecuali didakwai atau dia membaca, mempelajari Islam misalnya, muncul. Kalau tiba-tiba ragu, enggak. Karena orang-orang kafir, apakah akan didatangi iblis supaya ragu terhadap keyakinan Budanya, Hindunya, Konghucunya, Yahudinya, Nasraninya? Ya nggak mungkin, bodoh dong iblis. Iblis tidak bodoh, ya. Maka iblis nggak bikin ragu. Kalau bisa malah tenang, kipas-kipas, tiup-tiup, gitu kan, biar semakin yakin. Nah, Islam yang dibikin ragu oleh iblis adalah Islam, kaum muslimin. Maka sering datang seperti itu. Bahkan sahabat kan, sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasul, aku begini, merasa begini, yang aku tidak sanggup untuk mengungkapkannya. Nabi paham apa maksudnya. Maka Nabi mengatakan, dzaka sharihul iman, itu berarti engkau betul-betul beriman, imanmu benar. Maka didatangi syaitan, didatangi iblis. Maka senjatanya apa? Tahu, berlindung kepada Allah. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.